Kai Havertz kini menjelma jadi rekrutan favorit penggemar. Rekrutan Arsenal di musim panas lalu, Kai Havertz akhir-akhir ini tampil memukau bagi The Gunners, setelah membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi menemukan performa terbaiknya. Dari jas Arsenal, Havertz sekarang terlihat sangat nyaman bersama Arsenal. Dalam beberapa pertandingan terakhir, dia tampil sangat mengesankan untuk klub barunya. Havertz telah membungkam banyak kritik terhadapnya dan melakukan perkembangan yang baik sesuai dengan keinginan sang manajer, Mikel Arteta. Ia juga mampu berbaur cukup baik dengan rekan satu timnya di London Utara. Havertz adalah rekrutan yang mengejutkan bagi banyak penggemar Arsenal. Sejumlah pihak bahkan dibuat bingung dengan keputusan Arteta untuk mendatangkannya, apalagi statistiknya bersama Chelsea di musim lalu yang dinilai biasa-biasa saja. Sejak kembali dari jeda internasional bersama timnas Jerman, di mana Havertz mencetak gol ke gawang Turki, ia terlihat lebih percaya diri dan mampu tampil dalam performa yang cukup bagus. Saat pertama kali bergabung dengan Arsenal, dia terlihat sedikit goyah dan sepertinya tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Namun, setelah Odegaard memberikan bola kepadanya untuk mengeksekusi penalti melawan Bournemouth, Havertz tampaknya mampu beradaptasi dan menjadi tambahan amunisi yang bagus untuk Arsenal. Havertz sendiri merupakan salah satu pemain sepak bola yang serba bisa. Saat di Chelsea, dia sering bermain sebagai striker, namun bersama Arteta kini ia berada di lini tengah. Pemilik gelar Liga Champions itu merupakan seseorang yang bisa mencium gol ketika dia bermain di lini depan. Havertz mencetak 1 gol dalam laga kemenangan The Gunners melawan Luton, membuatnya mencatatkan 3 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya dengan seragam Arsenal. Havertz kini dengan cepat menjadi favorit para penggemar Arsenal yang akhirnya menerimanya sebagai salah satu aset terbaik bagi klub. Arsenal dinilai perlu datangkan satu striker lagi untuk memenangkan Liga Inggris. Lee Hendry menilai Arsenal tinggal satu striker lagi untuk memenangkan Liga Premier. The Gunners berada di urutan kedua di Liga setelah 16 pertandingan, 1 poin di belakang pemimpin klasemen Liverpool, menyusul kekalahan 1-0 mereka di Crystal Palace pada akhir pekan. John McGinn mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada menit ke-7 saat Villa memenangkan pertandingan Liga ke-15 berturut-turut di kandang untuk mengkonsolidasikan tempat mereka di urutan ketiga. Pasukan Mikel Arteta menjalani musim Liga yang mengesankan, dengan kekalahan dari Villa menjadi kekalahan kedua mereka musim ini. Mereka tampaknya melanjutkan apa yang mereka tinggalkan musim lalu, memimpin klasemen selama 248 hari sebelum finish 5 poin di belakang juara Manchester City. The Gunners nampaknya bertekad untuk tampil maksimal musim ini, namun absennya pencetak gol terbanyak bisa menggagalkan ambisi mereka. Saya pikir jika mereka mendatangkan striker, Arsenal akan memenangkan Liga, ujarnya dikutip dari Sportskaeda. Penyerang The Gunners sedang dalam performa bagus musim ini, dengan Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Leandro Trossard dan Eddie Nketiah. Namun, kedatangan penembak jitu yang produktif, seperti yang dikatakan Hendry, bisa membawa tim ke level yang lebih tinggi. Selain The Gunners, ini julukan Arsenal yang belum kamu ketahui. Arsenal merupakan klub sepak bola yang lahir dari pabrik persenjataan Royal Arsenal di Woolwich, Inggris. Sebelum menjadi Arsenal, klub ini awalnya bernama Dial Square. Dial Square memainkan pertandingan kompetitif pertama mereka pada bulan Desember tahun 1886. Belum sampai setahun, Dial Square berganti nama menjadi Royal Arsenal menjelang akhir tahun 1886. Tepat pada tahun 1893, terjadi pecahan di gudang senjata tersebut. Akibatnya Royal Arsenal terbagi jadi 2 kubu. Pertama menamai klub mereka Woolwich Arsenal FC. Klub ini cikal bakal lahirnya para pemain profesional. Sementara itu, kubu lainnya bernama Royal Ordnance Factories FC yang menaungi para pemain amatir.
Di tahun 1913 Henry Norris datang untuk mendanai kepindahan Woolwich Arsenal ke Highbury di London Utara. 1 tahun kemudian mereka mengubah nama Woolwich Arsenal FC jadi The Arsenal. Sampai pada tahun 1919 mereka menghilangkan kata depannya dan menyisakan Arsenal, yang dikenal hingga kini. Ada berapa julukan Arsenal? 1. The Gunners. Julukan Arsenal paling ikonik yang dikaitkan dengan klub adalah The Gunners. Julukan ini paling dikenal. The Gunners berasal dari pabrik tempat klub ini didirikan, yakni Royal Arsenal Armaments Factory. Pabrik tersebut memproduksi berbagai macam peralatan militer, termasuk senjata, tank, amunisi, peluru, dan bahan peledak lainnya. Jadi alasan mengapa Arsenal disebut The Gunners, adalah karena pabrik tempat klub tersebut berasal digunakan untuk memproduksi senjata. Julukan Arsenal ini telah melekat di klub selama lebih dari 1 abad. Gambar senjata militer berukuran besar telah menjadi perlengkapan permanen di lencana klub Arsenal. 2. The Arsenal. Julukan Arsenal kedua dalam daftar ini adalah The Arsenal. Seperti dibahas di awal paragraf, klub Liga Premier Inggris ini pernah menggunakan nama The Arsenal pada tahun 1914 ketika sekelompok investor termasuk Henry Norris membeli klub sepak bola tersebut dan memindahkannya ke Highbury di London Utara. 3. The North Londoners. Julukan Arsenal selanjutnya ini cukup jelas. Klub ini sering disebut sebagai The North Londoners. Julukan ini merujuk pada lokasi geografisnya di peta. Meskipun klub ini awalnya dimulai di selatan Sungai Thames, klub ini dipindahkan ke London Utara selama masa pertumbuhannya dan telah berbasis di sana selama lebih dari 1 abad. Penggemar Arsenal dengan bangga akan mengadopsi julukan ini untuk mencoba dan membuat frustrasi penggemar saingannya Tottenham Hotspur, yang juga berbasis di London Utara. Dengan menggunakan julukan ini, para penggemar Arsenal mencoba untuk mengklaim London Utara sebagai milik mereka sendiri. Hal ini membuat derby London Utara menjadi salah satu derby terpanas di Eropa. 4. The Invincibles. Kamu mungkin pernah mendengar seorang komentator atau penggemar menyebut Arsenal sebagai The Invincibles. Julukan ini muncul ketika Arsenal menjuarai Liga Premier Inggris tanpa kekalahan di musim 2003-2004.